Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Papa Ihsan, di channelnya Papa Ihsan. Oke, di edisi ngaji bareng ini saya mau nge-share sedikit masalah hijrah. Tadi habis baca surat Al-Hajj, di situ dibahas juga masalah hijrah. Oke, teman-teman, saya mau share sedikit nih masalah hijrah. Tadi saya baca-baca di beberapa literasi bahwasanya hijrah itu ada dua makna, ada dua arti. Arti harfiahnya itu atau artinya itu, arti dasarnya ya, yaitu perpindahan dari suatu tempat menuju tempat yang lebih baik. Ada perpindahan, tapi yang perpindahannya menjadi lebih baik lagi. Terus yang kedua, arti hijrah menurut agama kita atau agama Islam, menurut Islam ya, hijrah itu adalah perubahan dari dari kondisi yang sebelumnya buruk menjadi kondisi yang lebih baik lagi, atau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi itu adalah arti kata hijrah menurut dasarnya dan menurut literasinya. Oke, dari ayat tadi surat Al-Hajj ya. Surat Al-Hajj tadi baca ayat 58, 59, itu ada keuntungan dari orang yang berhijrah. Yang pertama, saya sebutin dulu artinya ya, untuk surat Al-Hajj ayat 58 dan 59. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Itu ayat 58-nya. Terus ayat 59-nya, sungguh Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Tuh teman-teman, janjinya Allah tuh. Kalau kita berhijrah, terus waktu saat kita berhijrah itu kita terbunuh atau kita meninggal pada saat kita melakukan hijrah atau sedang berhijrah, jaminannya surga nih teman-teman. Nih, masuk ke surga yang mereka sukai. Surga kan ada tingkatannya tuh, ya kan? Teman-teman tinggal pilih mau tingkatan mana. Mungkin ya tingkatan mana. Ini kan Allah, janji Allah kan masuk surga yang mereka sukai. Atau bisa jadi mungkin bukan tingkatan, yang penting teman-teman masuk surga. Tapi intinya Allah itu menjanjikan bahwasanya siapa yang berhijrah pasti masuk surga ketika kalau dia terbunuh atau meninggal pada saat berhijrah. Terus saya baca-baca lagi, terus saya balik lagi, ternyata di surat An-Nisa itu ada juga yang membahas masalah hijrah. Ya, tadi nemu surat An-Nisa ayat 100, artinya seperti ini. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya atau sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sudah dijamin ya. Tadi kalau misalkan kita meninggal di surat Al-Hajj tadi, kalau kita meninggal sedang berhijrah, jaminannya surga. Terus ini yang di surat An-Nisa, kalau kita sedang berhijrah, keluar dari rumah, berhijrah, misal menuntut ilmu, bekerjanya itu sesuai tuntutan ibadah, tidak ada kecurangan, tidak ada mau melakukan kerugian pada orang lain, pokoknya menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik menurut aturan agama Islam, itu kita akan mendapatkan rezeki yang banyak. Jadi intinya kalau kita berhijrah,
terus kita meninggal, kita akan mendapatkan surga. Ataupun kita tidak meninggal, Allah akan menjamin banyak rezeki buat kita. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin lagi melakukan banyak kecurangan-kecurangan, atau misalkan pekerjaannya itu banyak yang melakukan tidak sesuai syariat agama, yang masih abu-abu atau masih subhat-subhat, kalau menurut saya segera tinggalkan, karena kalaupun itu teman-teman meninggalkan, Allah udah pasti menjamin teman-teman digantikan rezeki yang lebih baik dari rezeki yang belum halal atau tidak halal. Ini hijrah itu berawal dari diri sendiri. Dari diri sendiri kita mulai berhijrah menjadi lebih baik. Nanti setelah kita menjadi lebih baik, kita ngajak keluarga kita. Dari keluarga kita, nanti kita juga akan mengajak teman-teman sekitaran kita. Nah, kalau udah itu tingkat masyarakat, hijrah tingkat masyarakat, maka kita akan berhijrah secara bernegara. Otomatis kehidupan bernegara menjadi lebih baik lagi. Jadi hijrah itu dimulai dari diri kita sendiri yang paling terkecil. Teman-teman sendiri yang nanti yang menilai bahwasanya apakah saya ini udah hijrah atau belum. Jangan menunggu orang memberitahu pada teman-teman, kamu harus hijrah. Nggak masuk nanti malahnya jadinya berantem. Teman-teman sendirilah nanti yang menentukan, aku kayaknya udah harus berhijrah nih, karena kondisiku sekarang udah melakukan banyak kecurangan, banyak dosa. Nah, teman-teman gak usah takut, janji Allah udah pasti, rezeki udah pasti Allah yang menjamin. Itu dijelaskan juga di surat Hud ya, ayat 6. Jadi kalaupun misalkan teman-teman mau berhijrah ternyata masih memikirkan masalah rezeki, aku kalau misalkan nggak lakuin ini aku nggak makan, aku kalau misalkan lakuin ini aku nggak mendapatkan rezeki. Nah, sebenarnya rezeki itu dijamin sama Allah melalui surat Hud nih. Jadi penjelasan buktinya itu surat Hud nih. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi kalau menurut teman-teman sulit untuk berhijrah karena faktor ekonomi atau faktor rezeki, nah teman-teman nggak boleh ragu-ragu bahwasanya kita ini sebagai orang beragama, kita harus mempercayai Tuhan kita. Allah sudah memberikan janji-janji yang kiranya itu udah janji Allah kan pasti ya. Makanya kalaupun kita mau berhijrah, insya Allah rezeki itu tidak akan sulit. Ya, teman-teman, itu mungkin dari saya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang kondisinya masih sulit mau meninggalkan, ini adalah suatu penegasan kepada teman-teman bahwasanya kalau orang berhijrah itu banyak banget keuntungannya, banyak banget. Kalaupun teman-teman berhijrah, nah yang pertama teman-teman akan mendapatkan banyak rezeki. Nanti Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang teman-teman tidak akan sangka-sangka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun teman-teman waktu berhijrah itu teman-teman meninggal, nah teman-teman pasti akan masuk surga. Itu udah tertulis di surat Al-Hajj. Nah, terus teman-teman bisa masuk nih surga mana yang teman-teman sukai. Oke teman-teman, itu adalah sedikit pembahasan saya mengenai hijrah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kekurangan. Itu semua murni karena saya juga masih dalam proses belajar, sama-sama saling mengingatkan. Saya hanya berusaha menyampaikan apa yang Nabi Muhammad dulu pernah kita sampaikan, bahwasanya sampaikanlah walau itu pun satu ayat. Semoga ayat ini yang saya share ke teman-teman ini menambah keyakinan teman-teman untuk berhijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.